Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya masih bisa berbagi informasi kepada teman-teman yang ada di rumah terkait dengan tema melibatkan Al-Quran di era kompetitif abad 21. Berbicara masalah abad ke-21 ini melahirkan jiwa kompetitif, sehingga ketika kita menjadi generasi muda, maka mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan diri kita untuk melatih potensi atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu bersaing di era abad ke-21 ini. Generasi muda itu harus mempunyai 5 karakter, sehingga dengan 5 dasar ini bisa menjadi bekal dirinya untuk menghadapi persoalan atau problem kehidupan yang seringkali sebagai seorang pelajar itu susah untuk dipecahkan. Apa itu? Yang pertama adalah berpikir kritis. Yang kedua, dia mampu memecahkan masalah sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketiga, dia juga mampu untuk kreatif dan inovatif. Yang keempat, sifat yang dimiliki harus kolaboratif. Dan yang kelima, dia juga mempunyai komunikatif yang baik dengan teman-temannya yang lain. 5 hal ini bisa diwujudkan kalau kita menginstal kesadaran yang ada dalam diri kita untuk mengupayakan minat baca yang sangat produktif. Karena apa? Karena semakin kita memiliki minat baca yang kuat, maka itu berpotensi untuk menjadikan pribadi kita lebih bersikap bijaksana. Tapi perlu kita pahami bahwa kesadaran untuk membaca itu tidak semua pelajar memiliki hal itu, sehingga harus ditumbuhkan sejak dini. Sekarang persoalan yang sangat krusial di dalam abad ke-21 ini, bahkan minat baca yang seharusnya ia baca justru ditinggalkan. Apa itu? Minat baca yang sesungguhnya adalah dengan membaca buku yang sampai sekarang ini kebanyakan di lingkungan kita tidak dibaca. Bacaan buku apa itu? Yaitu berupa kitab Al-Quran. Betapa banyak manusia yang meninggalkan bacaan Al-Qurannya. Karena kalau teman-teman ingin menjadi seorang pelajar yang tangguh atau seorang pelajar yang produktif atau progresif dalam bidang pembelajaran, maka mau tidak mau bacaan yang terlebih dahulu kalian baca adalah kitab suci Al-Quran. Saya teringat sebuah ucapan Imam Ghazali. Beliau sampaikan bahwa problem terbesar umat manusia adalah mereka tidak mampu atau tidak memahami bagaimana berinteraksi yang baik dengan Al-Quran. Artinya apa? Sejak dini mereka tinggalkan itu Al-Quran. Tidak belajar cara membaca bagaimana, kemudian belajar makhrajnya bagaimana, kemudian tajwidnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, mumpung teman-teman yang sebagiannya belajar di pesantren, gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena belajar Al-Quran itu tidak hanya belajar membaca secara ilmu tajwid atau makhrijul huruf, melainkan juga belajar dengan pendekatan nahwu misalnya, sehingga tata letak bahasanya kalian paham kenapa itu dibaca dzalikal kitab misalnya, seperti itu dan seterusnya. Jadi bersyukur ketika sebagian dari kita semua menikmati pendidikan di pesantren, sehingga dalam tempo yang sangat singkat kita mampu mengasah potensi diri kita untuk membekali sehingga dalam posisi ini kita mampu memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
Karena tidak ada bacaan yang sangat berkualitas melainkan Al-Quran. Minimal kita harus membacanya 1 juz. Syukur-syukur dengan membaca teman-teman paham maknanya itu dan paham struktur katanya. Tidak hanya bisa membaca, tapi juga paham struktur katanya, paham kedudukannya, paham kenapa itu bisa dibaca seperti itu, dan arti perkataannya juga paham. Alangkah lebih nikmatnya ketika kita bisa memahami hal itu. Coba kalau kalian ingat Abu Bakar As-Siddiq, beliau seorang sahabat Rasulullah, kemudian menjadi seorang khalifah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat bertakbir, maka yang paling banyak adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Sampai-sampai ketika beliau menjadi imam sholat ketika Rasulullah sakit, Rasulullah nggak rela kalau misalkan penggantinya adalah Umar bin Khattab. Sehingga pernah satu kejadian, karena Rasulullah sakit dan tidak datang, kemudian Bilal mencari imam yang tepat untuk mengganti Rasulullah. Kemudian di situ tidak ada Abu Bakar, sehingga ketika Umar datang kemudian dipersilakan untuk imam sholat. Nah, ketika menjadi imam sholat, ketika Umar bertakbir Allahu Akbar, kemudian Rasulullah mendengarkan takbir itu ternyata bukan Abu Bakar. Rasulullah berteriak, "Lah, jangan." Kemudian Umar membatalkan sholatnya, kemudian dipukul punggung Bilal. Lalu Umar mengatakan, "Kenapa engkau menyuruh saya untuk melaksanakan sholat? Padahal Rasulullah tidak menghendaki hal itu." Apa jawab Bilal? "Iya, wahai Umar, karena saya tidak melihat Abu Bakar sehingga saya memerintahkan engkau untuk mengganti imam sholat." Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mungkin sosok seorang Abu Bakar misalnya sampai meneteskan air matanya ketika sholat kalau ia tidak paham makna surat apa yang dibaca. Ini kan hal semacam ini kan agak tabu di masyarakat kita, sehingga untuk semangat motivasi belajar membaca Al-Quran itu sangat minim sekali. Nah, teman-teman ini harus bersyukur dan diupayakan untuk menggunakan waktunya itu sebaik-baiknya untuk belajar ketika berada di pesantren atau di sekolah yang mengajarkan ilmu tersebut. Selanjutnya, kalau misalkan hal ini sudah tertanam dalam diri kita masing-masing, maka efek atau output dari membaca Al-Quran itu akan mampu memudahkan kita untuk memecahkan persoalan dalam hidup kita, sehingga hidup lebih tenang, hidup lebih nyaman, hidup lebih bahagia, dan tantangan apapun yang kita hadapi, kita mampu untuk memecahkan hal itu. Itu yang harus diingat. Baru kemudian kalau misalkan hal ini sudah terbentuk dalam rutinitas keseharian kita, kita melompat membaca bacaan buku yang lainnya. Ini sebagai tambahan. Dengan itu, dengan membaca akan menjadikan jiwa kita sadar pentingnya membaca, karena membaca itu adalah pintu jendela dunia. Kalau misalkan kita sudah membaca, kemudian persoalan menghampiri diri kita, lalu kita sulit untuk mencari hal itu. Nah, dengan belajar dari persoalan ini, mau tidak mau, bacaan buku yang seharusnya belum kita baca, kita cari, sehingga membantu untuk memecahkan persoalannya yang menghampiri dalam hidup kita. Karena manusia itu kalau misalkan ia semakin banyak membaca, akan semakin mencerminkan sifat yang bijaksana ketika ia menangani persoalan dalam kesehariannya. Kemudian teman-temannya juga kalau misalkan ada masalah, akan selalu cerita kepada dirinya untuk mencari solusi dan memecahkan masalah itu bersama-sama. Sama halnya filosofi padi misalkan. Padi itu kalau semakin berisi, dia akan semakin merunduk. Manusia kalau bacaannya banyak, itu mencerminkan dirinya akan semakin lebih merunduk, karena dengan ilmunya ia lebih bisa menghormati orang lain berpendapat. Ia juga mampu membantu orang lain ketika orang lain itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dalam dirinya. Kan itu yang harus kita pahami. Kesadaran membaca inilah
yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Coba teman-teman kalau membaca sejarah bangsa misalnya, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, contoh kecil Buya Hamka, penulis tafsir Al-Azhar. Beliau ini selesaikan tulisan tafsirnya itu di dalam penjara dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Karena ketika ia dituduh oleh pemerintah pada waktu itu, kemudian diproses dalam penjara, dia meminta satu syarat, diizinkan untuk membawa buku. Karena begitu masifnya Buya Hamka itu kecenderungannya dalam membaca buku, sehingga karakter atau kebiasaan yang membawa dirinya mampu melahirkan tafsir Al-Azhar. Contoh lain, Ibnu Taimiyah juga pernah menyelesaikan tulisannya dalam penjara. Sayyid Qutb, dia juga menyelesaikan tafsirnya Fi Zilalil Quran juga di dalam penjara. Nah, ketika tokoh ini kan tidak mungkin misalnya mampu menyelesaikan tulisannya kalau sebelumnya ia tidak gemar membaca. Mumpung kalian ini menjadi seorang pelajar, oleh sebab itu habiskan waktu itu dengan membaca. Karena dengan membaca akan membawa kalian ke depannya itu menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mampu atau orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa memberikan manfaat kalau misalnya ia tidak dibekali sebelumnya dengan hal-hal yang produktif. Kan itu poinnya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sudah melampaui atau melalui hal demikian, timbul sebuah pertanyaan, jika seseorang itu ingin mengasah dirinya dan memiliki jiwa kompetitif, apa yang harus ia lakukan? Dan inilah 3 poin yang akan saya paparkan, sedikit mungkin bisa memberikan manfaat buat kalian yang ada di rumah. 3 hal ini merupakan cara agar kita bisa kompetitif dalam sebuah kompetisi. Apa yang pertama? Harus tangguh dan pantang menyerah. Jadi sifat karakter tangguh dan pantang menyerah ini harus kita miliki. Karena orang yang tangguh dan pantang menyerah, ia ketika dihadapkan oleh sebuah masalah, pasti dia akan cari solusinya itu. Karena berpikir kritis dan mampu mencari solusi dari persoalannya tersebut. Mau tidak mau, sifat atau karakter manusia semacam ini, ia harus mau bekerja keras. Kemudian tidak mudah putus asa karena suatu kejadian yang menyakitkan hati. Contoh misalkan teman-teman seorang pelajar sudah belajar sedemikian rupa, ternyata nilai atau hasilnya itu di luar ekspektasi kita. Jadi nilai kita lebih rendah dibandingkan nilai teman-teman yang lain. Kemudian kita putus asa. Jadi tidak boleh mempunyai sifat semacam itu. Harus bekerja keras lagi. Ada sebuah kisah misalnya. Saya teringat perjalanan ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini adalah seorang ulama yang dulunya waktu kecil ya sudah ditinggal mati oleh ibunya di waktu balita. Kemudian di saat beliau umur 4 tahun itu ditinggal mati oleh ayahnya, sehingga ia dirawat oleh kakak kandungnya. Bisa kalian bayangkan bagaimana problem kehidupan yang dialami oleh Ibnu Hajar. Nah, pada waktu itu ia belajar di sebuah pesantren. Kemudian ketika ia belajar, ia sangat rajin. Setiap hari masuk kelas tidak pernah absen. Kemudian terus belajar. Melainkan problemnya adalah dia ketika belajar itu tidak paham pelajaran yang ia baca. Sehingga puncaknya adalah ketika ia putus asa, kemudian ia pergi dari pesantren, kemudian pulang.
Di tengah-tengah perjalanan ternyata ada hujan begitu derasnya, karena deras sekali sehingga ia mencari tempat untuk berteduh. Kemudian di situ dia mendapati sebuah gua sehingga Ibnu Hajar berteduh di dalam gua. Ketika berteduh, Ibnu Hajar ini melihat ada sebuah batu yang dimana batu itu berlubang karena bekas tetesan air hujan yang jatuh dari atas. Dari situ beliau berpikir, batu saja begitu keras itu mampu lunak, kemudian berlubang karena tetesan air hujan. Bagaimana dengan kepala saya atau pikiran saya? Masa tidak mampu untuk memahamkan dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada saya? Nah, melihat potensi itu sehingga Ibnu Hajar ini tersadar, kemudian ia kembali ke pesantrennya sehingga ia minta izin kepada Syekh untuk melanjutkan proses belajarnya dan menceritakan masalah pengalaman yang ia lalui tadi ketika mau pulang karena sudah putus asa. Nah, contoh kecil ini yang harus teman-teman pahami, bahwa kalau misalkan kita dalam posisi seperti itu, kita tidak boleh pantang menyerah. Nggak paham, harus belajar terus. Nggak paham, harus belajar sampai benar-benar menemukan kunci untuk lebih mudah memahami. Jadi jangan putus asa, karena jiwa manusia yang punya sifat kompetitif sejak kodratnya itu sifatnya harus mempunyai sifat yang tangguh dan pantang menyerah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum selama ia mampu merubah dirinya sendiri. Jadi sebetulnya Allah itu sudah mempersiapkan kita, tinggal kita mau atau tidak mengambil kesempatan itu. Itu yang harus teman-teman paham. Yang kedua, selalu melakukan sesuatu di luar kebiasaan orang lain. Nah, ini karakter yang kedua. Harus teman-teman pahami bahwa ketika kita dihadapkan dengan kegiatan yang melelahkan hati, melelahkan fisik atau tenaga, maka harus dilalui dengan sabar. Karena kebiasaan yang kita lalui itu akan mencetak kita menjadi pribadi yang sangat tangguh. Kalau misalkan teman-teman kita belajarnya sehari 1 jam, maka teman-teman belajarnya sehari harus di atas 1 jam, yaitu 2 jam atau 3 jam. Jadi melakukan suatu kebiasaan yang dimana kebiasaan itu harus lebih unggul daripada kebiasaan orang lain. Karena orang yang sukses itu kebiasaannya akan lebih diperas lagi tenaganya. Tidak mungkin kalau misalkan teman-teman melihat para tokoh ulama atau tokoh-tokoh pendiri bangsa itu belajarnya hanya sekedarnya saja, tidak mungkin. Pasti mereka melalui di masa di mana masa itu membentuk pribadi dirinya menjadi pribadi yang sangat tangguh, dan sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kalau misalnya kita tidur sehari 8 jam, maka kalau umur kita 60 tahun, dalam waktu 60 tahun kita tidur 20 tahun untuk tidurnya. Lalu pertanyaannya, berapa jam kita ibadah? Berapa jam kita membaca buku? Kemudian berapa jam kita main-main? Kan itu persoalannya. Nah, di sini harus teman-teman pahami bahwa harus dikalkulasikan. Kalau umur manusia 60 tahun misalnya, kita punya 1 hari 24 jam. Jadi tidurnya kalau 8 jam, nah ketemunya 20 tahun kita tidur. Jadi harus dipangkas itu tidurnya. Jam 3 sudah bangun, jam 10 malam tidur, jam 3 bangun, sholat tahajud, baca Quran, kemudian zikir, terus baca buku, belajar dan seterusnya. Di pola hidup semacam itu harus kalian lalui, kemudian harus dimulai sejak dini. Karena kalau misalkan sudah kebiasaannya seperti semacam itu, maka akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh. Yang ketiga,
mengelola ambisi dalam ranah wajar dan tidak berlebihan. Artinya jangan sampai diperbudak oleh ambisi sehingga kita menjadi pribadi yang berujung pada kehancuran. Jadi rasa iri hati itu harus diatur, harus dikelola menjadi motivasi, dan jangan sampai rasa ini menghancurkan diri kita. Berambisi itu boleh, akan tapi ambisinya harus dalam kadar yang sewajarnya. Jangan sampai ketika kita mempunyai ambisi yang menggebu-gebu, kemudian kita melalaikan kewajiban yang seharusnya kita lakukan misalnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Terakhir dari saya, coba kalian renungkan tentang filosofi pisang. Pohon pisang itu kalau ditebas, dia akan tumbuh lagi. Ditebas, dia akan tumbuh lagi, ditebas, dia akan tumbuh lagi. Sampai ia menumbuhkan buah pisangnya. Kalau sudah tumbuh buah pisangnya, maka pisang itu akan mati dan tidak tumbuh kembali. Ini artinya apa? Pisang saja, dia tidak akan mati sebelum ia mampu menghasilkan buahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi manusia yang hanya hidup sia-sia, kemudian meninggal, dilahirkan, makan, tumbuh, kemudian meninggal? Lalu pertanyaan besarnya adalah, karya besar apa yang harus kita tanamkan? Paling tidak kita menjadi pribadi atau menjadi manusia yang mampu dan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Paling tidak buat keluarga dan orang sekitar kita. Sehingga dengan kehadiran kita, teman-teman kita, keluarga kita merasa bahagia. Lalu bagaimana kita bisa memberikan manfaat kalau sejak dini kita tidak dibekali dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, hal-hal yang sifatnya mampu mengasah potensi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, teman-teman yang ada di rumah, mungkin sebagiannya yang masih belajar, gunakan manfaat waktu itu sebaik-baiknya, sehingga dengan waktu yang kalian manfaatkan nantinya akan melahirkan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan apapun cita-cita kalian harus yakin bahwa kerja keras hari ini, usaha keras hari ini tidak akan mengingkari hasil di masa depan. Ada seorang jurnalis yang bertanya kepada Thomas Alva Edison bahwa engkau hampir saja gagal di angka 1000 untuk menemukan bola lampu. Apa jawaban Thomas? Dia tidak serta-merta mengiyakan argumentatif yang dilontarkan oleh sang jurnalis, melainkan ia sampaikan bahwa apakah saya gagal? Tidak, saya itu tidak gagal, akan tapi saya itu hampir saja berhasil mencapai angka 1000 untuk menemukan bagaimana bola lampu ini menyala. Ini kan sebuah perspektif berbeda yang disajikan oleh Thomas Alva Edison. Jadi bagaimana ia mampu memandang kegagalan itu bukan menjadi suatu kegagalan, melainkan keberhasilan yang tertunda. Nah, sifat inilah yang harus teman-teman miliki. Terakhir dari saya, bunuhlah waktumu dengan aktivitas yang produktif dan progresif. Dan jangan sampai kalian terbunuh dengan aktivitas yang mengasingkan rasionalitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.